Tes, tes. Baik, kita buka ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Biqaulil hamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya maka sempurnalah amalan-amalan solehah. Di pagi yang mulia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan satu ibadah yang agung, menjadi ibadah, melaksanakan ibadah yang mulia, yakni ibadah menuntut ilmu, ibadah mencari ilmu agama. Yang ini telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu din, menuntut ilmu syar'i adalah merupakan kewajiban bagi setiap hamba yang menyatakan, mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim. Oleh karena itu kita termasuk bagian yang terpanggil dengan hadis yang mulia ini, ibu ya, melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim adalah menuntut ilmu. Terlebih lagi ibu rahmakumullah, tentu di pagi yang mulia ini mengawali rutinitas ibadah ini di awal tahun. Jadi kita sudah berubah tahun ibu ya, berubah tahun, berubah usia, makin muda atau makin tua? Makin muda. Makin ya, tahun 2024, Masya Allah. Tentu kita sebagai seorang muslim dan muslimah menanggapi perubahan atau pergantian tahun itu harus selalu dalam koridor agama kita yang mulia ini, ya, harus selalu dalam koridor. Jangan sampai kita lepas begitu saja ketika menanggapi ya pergantian tahun. Mungkin sedikit buat kita semua ibu-ibu rahmakumullah. Sebenarnya dalam Islam ya, pergantian tahun atau tidak itu sama.
Betul Ibu ya? Sama. Ya. Yang membedakan adalah kualitas dari keimanan masing-masing. Jangankan pergantian tahun Ibu, pergantian waktu yang lebih sedikit dari itu. Mungkin pergantian bulan, pergantian pekan, pergantian hari, pergantian jam, pergantian menit, bahkan pergantian detik, ya, itu sebenarnya ya tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah apa tadi? Keadaan kita apakah semakin berubah menjadi baik atau buruk. Itu dia para jamaah sekalian. Oleh karena itu ya kita tidak menafikan bahwa ini sudah pergantian tahun. Namun yang seharusnya kita lakukan adalah bukan memikirkan pergantian tahunnya, namun harus memikirkan bagaimana kondisi kita selanjutnya. Karena tadi Ibu bilang semakin hari atau berubah tahun maka umur semakin apa ya? Semakin tua atau semakin muda? Iya, semakin tua. Yang kemarin umurnya 40 jadi 41. Yang kemarin umurnya 60 jadi 61. Yang kemarin umurnya 91 menjadi 92. Wah, loncatnya jauh banget Ustaz. Gak apa-apa. Ya mungkin ada yang umur 25, ada Ibu ya? Iya, Ibu umurnya 25, jiwanya. Jiwa 25 tahun ya. Oleh karena itu mungkin ibu-ibu rahimakumullah, pergantian waktu baik tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit dan detik pada hakikatnya adalah mengurangi jatah umur kita di muka bumi ini. Dan waktunya atau batasnya tidak ada yang tahu. Ibu tahu meninggal tahun kapan? Tidak ada yang tahu. Tapi kalau ditawari mau? Tidak, nggak mau. Makanya memang kematian itu tidak ada yang siap. Betul tidak Ibu? Kematian itu tidak ada yang siap. Karena kita berbeda dengan para nabi. Kalau para nabi ketika mau meninggal itu ditawari oleh malaikat. Ditawari oleh malaikat. Ibu didatangin malaikat maut. Bu, mau meninggal sekarang enggak? Jawabannya jangan. Terus 2000 tahun lagi wahai malaikat. Iya. Yang tentu kematian itu datangnya itu tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut, kata Allah dalam surat Luqman ayat terakhir. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di mana ia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaannya tidak ada yang tahu. Yang datangnya itu faj'atan. Yang datangnya itu faj'atan, tiba-tiba. Anak ibu sering dengar, baru saja WA-an sama saya. Baru ketemu saya. Baru. Biasanya seperti itu ya. Ibu kalau dengar saudara, teman, tetangga meninggal, itu komentarnya seperti itu. Baru saja ketemu saya. Baru, nah itu namanya faj'atan, tidak ada yang tahu. Karena datangnya tidak ada yang tahu, tentu mau nggak mau kita harus mempersiapkan. Yang waktunya tidak ada yang tahu, siapapun. Kecuali Nabi SAW, termasuk Nabi SAW, termasuk malaikat juga tidak ada yang tahu. Maka sedikit ya, ibu rahmatullah, pesan para ulama kepada kita
waktu yang tersisa yang tidak ada yang tahu ini, maka hendaklah dipergunakan dengan sebaik mungkin. Dengan sebaik mungkin. Cari amalan yang mendatangkan manfaat. Cari amalan yang bermanfaat yang digunakan atau dipakai untuk mengisi waktu-waktu yang tersisa kita ini. Kita tidak ada yang tahu ibu-ibu, apakah 2024 ini adalah waktu kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala atau kapan? Tidak ada yang tahu. Maka pesan para ulama yang pertama membawakan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nah, ini pesan pertama buat kita semua, termasuk yang menyampaikan. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah ketika ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi ketika kita menginginkan keislaman kita sempurna, kebaikan keislaman kita itu sempurna, dari sisa-sisa waktu yang kita tidak tahu sampai kapan ibu-ibu, mari ibu-ibu rahmakumullah, cari hal-hal yang bermanfaat bagi kita dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal yang bermanfaat maksudnya apa ibu? Hal yang bermanfaat maksudnya adalah apa yang bisa kita kerjakan yang itu bisa mendatangkan ridho dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya manfaat. Ya. Mendatangkan manfaat, mendatangkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan tersebut harus di masjid terus? Tidak. Tidak ibu ya. Amalan-amalan yang dimaksud tersebut bisa juga di masjid, seperti ibu sholat, ibu tholabul ilmi. Tapi ada amalan-amalan lain yang mungkin bermanfaat tidak harus di masjid. Ibu di rumah menyelesaikan tugasnya di rumah, jika ikhlas, insya Allah itu merupakan hal yang bermanfaat. Apa saja. Jadi jangan kasih ya amalan yang tidak bermanfaat. Jangan. Sekiranya itu tidak manfaat, tinggalkan. Nah, hadis ini menunjukkan keislaman, ya kebaikan keislaman seseorang itu bisa ditentukan dari ketika dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan ini. Ya, dengan berzikir, dengan melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu-ibu rahmakumullah, apa yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Umur kita, harta kita, ilmu kita, semua akan diminta pertanggungjawaban. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ya, hadis sahih, Nabi SAW pernah bersabda, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'al. Kedua kaki Bani Adam kelak di hari kiamat tidak akan beranjak, tidak akan bergerak hatta yus'al, sampai dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala? An umrihi fima afnahu. Yang pertama adalah ditanya tentang umurnya. Dihabiskan untuk apa selama di dunia. Nah ini yang pertama ibu, pertanggungjawaban tentang umur. Semakin ibu ingin panjang umurnya, maka akan semakin banyak yang ditanyakan. Wa an ilmihi fima fa'ala. Akan ditanyakan tentang ilmunya.
di manakah ia amalkan. Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ketika sudah mendapatkan ilmu, kewajiban kita untuk mengamalkan. Jadi kita itu tengah-tengah Ibu. Menuntut ilmu, ketika dapat ilmu dipraktikkan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kemudian yang ketiga Allah tanya nanti tentang hartanya, dari mana dan untuk apa. Ibu punya uang banyak, punya harta banyak, rumah 4. Betul Ibu ya? Rumahnya 4 kan? Kontrakannya 20 pintu. Iya, 20 pintu. Kontrakan sendiri loh ya, bukan kontrakan orang lain dihitungin. Terus tanahnya ada di mana-mana. Bahkan ada di Bogor katanya, ada. Buat apa? Invest. Ibu mau pindah sana? Enggak. Buat invest. Ibu pernah nengok? Enggak pernah. Buat apa? Udah punya tanah enggak pernah ditengok Bu ya? Punya kendaraan 5. Bapaknya, ibunya, anaknya semuanya punya. Ya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana ia mendapatkannya dulu dan untuk apa? Wa an jismihi fima abla. Dan akan ditanya tentang tubuhnya, di manakah ia akan, di mana ia usang. Maksudnya tubuhnya itu dipakai untuk apa? Masya Allah. Oleh karena itu ibu rahmakumullah, nasihat ini dari para ulama ini buat kita semua. Kita sudah memasuki tahun baru 2024, harus lebih baik dibanding dengan tahun yang sebelumnya. Siap Ibu? Yang kemarin ngajinya bolong, nggak bolong. Kan lebih baik jadinya kan? Yang kemarin apa Ibu? Sering belanja yang tidak perlu. Ibu ya? Sekarang ditata rapi, membeli sesuatu yang perlu-perlu saja. Yang kemarin tidak pernah infak sedekah, ya, sekarang sudah mencoba untuk bersedekah. Yang kemarin apa Bu? Puasanya bolong-bolong, Ramadan ini harus full. Bahkan ditambah dengan puasa sunnah. Yang kemarin sering tawaf aja di pasar kalau Ramadan, ya tawaf terus. Besok perbanyak untuk ke masjid, ya, dan selainnya, ya, termasuk tahun ini agendakan untuk bisa ke tanah suci, gitu Ibu ya. Ya amin. Dah, Ibu ngumpulin dari tahun 2010, 2020 udah ngumpul. Mau dipakai sayang. Udah sekarang aja jangan sayang. Sekarang pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan tahun baru ini Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita semua, selalu diberikan kebaikan buat kita semua, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertakarub, mendekatkan diri dengan mendapatkan pahala dengan beribadah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu rahmakumullah, saya ucapkan jazakumullah khair Ibu ya, bisa dimajukan ya. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini, sekalipun mungkin seharusnya di pekan keempat, tetap semangat ya. Karena sebagian masih pada liburan Ibu ya. Ya, buktinya apa? Buktinya di puncak masih macet. Kemana nih? Macet semua, ya. Bermacet ria. Kemudian juga kadangkala ya yang dikunjungi nggak sampai ya, saking macetnya. Baik, insya Allah di pagi hari ini kita sepertinya masih membahas di bab 30
Dan hari ini insya Allah menyelesaikan hadis yang terakhir ya, mau terakhir. Yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala. Yakni masih membahas mengenai cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu rahmakumullah, dari 3 pembahasan ya kalau nggak salah ya, 3 kali pertemuan kalau nggak salah. Membahas bab ini intinya adalah ibu rahmakumullah, nanti di akhir kita akan sebutkan bahwa semua berawal dari cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sahnya ibadah itu juga akan diterima karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menerima amalan ibadah kita karena memang kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan semangatnya ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu karena faktor cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kemarin dianalogikan seperti ibu memegang atau mengerjakan suatu pekerjaan. Jika pekerjaan itu tidak ibu sukai, kira-kira dilaksanakan dengan bagaimana? Tidak semangat, malas-malasan. Begitu juga dengan ibadah. Maka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan ibadah. Karena ini merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Pembahasan terakhir di pertemuan ini adalah masuk di dalil selanjutnya. Ya. Dalil selanjutnya adalah, saya tidak mengulangi kembali ya, kemarin yang kita bahas, sepertinya masih anget sebenarnya. Yani mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan dalil hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan atau merasakan manisnya iman. Manisnya iman. Apa saja? An yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Nanti kita akan syarah ibu, kita akan jelaskan insyaallah. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali dia mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa ayyakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia membenci, ya, ia benci kembali kepada kekufuran seperti ia benci bila dilempar ke api neraka. Ke api neraka. Dalam riwayat lain disebutkan la yajidu ahadun halawatal iman hatta bla bla bla. La yajidu, tidak akan merasakan atau tidak akan mendapatkan ahadun, seseorang, halawatal iman, manisnya iman hatta sampai, nah ini kalimat terakhir ya, sampai dengan akhir. Kalimat yang lain itu la yajidu, tidak akan mendapatkan, tidak merasakan manisnya iman hingga sama dengan isinya dengan yang di atas. Maksud dari hadis yang mulai ini Ibu rahmakumullah, bahwa iman itu ternyata memiliki rasa manis. Kayak makanan Ibu ya. Seperti makanan. Iya. Oleh karena itu orang yang memiliki iman itu bisa
merasakan manisnya iman, nikmatnya iman. Ya, apa maksud dari manisnya iman? Dia merasakan kebahagiaan. Dia merasakan kebahagiaan. Nah, dianalogikan makanan yang lezat, Ibu ya, makanan yang lezat itu kalau dinikmati oleh kita, kita juga merasakan kebahagiaan. Ya, yang enak banget dirasakan. Begitu juga iman. Ya, bergaul dengan kita contohkan misalkan makanan juga memiliki kelezatan. Bahkan amalan-amalan yang lain juga memiliki kelezatan. Maka begitu juga iman memiliki kelezatan tersendiri. Nabi SAW menyebutkan ibu-ibu bahwa ada 3 perkara yang jika ini terdapat pada diri seorang, ia akan merasakan keimanan. Ia akan merasakan manisnya iman. Yang dimaksud dengan manisnya iman, merasa nikmat dan bahagia ketika ia mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya merasakan kenikmatan iman. Jadi seseorang yang telah mendapatkan nikmatnya iman, ketika ia melakukan ketaatan, itu ada kenikmatan dan kebahagiaan dalam dirinya. Walaupun mungkin yang dia kerjakan itu sesuatu yang berat baginya. Tapi ketika ia kerjakan kok hatinya merasa nikmat sekali. Itu orang ini dinamakan dia telah mendapatkan manisnya iman. Saya kasih contoh. Ya. Seseorang yang melakukan satu ibadah, sholat misalkan, sholat subuh, itu kan enaknya apa ibu ya? Enaknya kan tidur ya, tidur, pokoknya nggak ada yang bangunin lah, biarin. Itu kan enak ya, enak nggak bu tidur? Enak, tapi ternyata ibu bangun, bahkan sebelum azan udah bangun, ambil air wudhu dan kemudian untuk sholat subuh, rasa hati itu enak sekali melaksanakan ketaatan. Itu namanya ibu telah merasakan nikmatnya iman. Tapi kalau berat sekali, ya berat sekali, kayaknya hati itu belum menerima, aku tuh harus bangun ambil wudhu, ya kemudian sholat. Walaupun ada yang bilang habis sholat nanti tidur lagi, nanti kalau udah wudhu nggak bisa tidur lagi. Karena mukanya sudah kena air. Jadi dia berpikirnya seperti itu. Aku gak mau sholat. Tapi ketika sholat nikmat sekali. Itu namanya merasakan manisnya iman. Sekarang kita tanyakan pada diri masing-masing. Membantu orang. Bentuknya mungkin dengan harta. Mungkin dengan pekerjaan. Mungkin dengan memberikan waktu, memberikan tenaga, menolong orang lain. Tapi ketika ibu memberikan harta itu kayaknya nggak ada beban apa-apa. Tidak merasakan, saya rugi. Ya, merasakan apa? Sayang banget. Tapi enak banget pokoknya sini. Kamu mau apa nih buat kamu? Kayaknya enak sekali. Itulah orang yang sudah merasakan manisnya iman. Merasakan manisnya iman. Nah, ibu pernah merasakan demikian tidak? Tanyakan pada diri sendiri. Melaksanakan ibadah yang mungkin memerlukan bukan hanya biaya tapi tenaga. Ya. Yang mungkin orang-orang itu justru ngumpet. Aku tidak mau melakukan ibadah itu karena aku rugi. Rugi harta, rugi tenaga, rugi pikiran. Tapi ibu atau kita melaksanakan ibadah tersebut dengan enjoy saja. Walaupun secara zahir kita rugi. Harta kita hilang, tenaga kita hilang, waktu kita hilang. Tapi kita laksanakan dengan semangat tanpa ada ini.
maka itulah yang dinamakan dengan manisnya iman. Yang paling dekat mungkin kita akan laksanakan adalah ibadah siam Ramadan. Kalau siam Ramadan itu kan capek Bu ya, haus, lapar, lemes, ya betul ya. Tapi kenapa kita laksanakan? Ya, bangun sebelum sholat subuh, makan sahur, kemudian ya dilanjutkan dengan menahan makan dan minum sampai dengan terbit fajar. Di situ juga kita laksanakan ibadah. Kenapa? Kok nikmat, aku nikmat sekali melaksanakan ini. Ini namanya ibu telah mendapatkan manisnya iman. Pernah tidak? Tanyakan masing-masing. Nah, itu akan didapat oleh seseorang jika dia telah melakukan 3 amalan yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja ibu? Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Masya Allah, ibu rahmakumullah. Karena ini materinya masih dengan masalah cinta ya. Ketika kita ibu rahmakumullah telah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi selainnya, maka akan kita dapatkan manisnya iman ibu. Karena tidak mungkin seseorang itu mendapatkan manisnya iman kecuali dengan 3 perkara tersebut ini. Yang pertama, ketika ibu kita semua udah mendatangkan atau berazam, Allah dan Rasulnya lebih aku cintai dibanding selainnya, itu yakin kita akan merasakan manisnya iman. Bagaimana tidak ibu rahmakumullah, kita memahami misalkan tadi masalah harta, masalah waktu. Ketika Allah memerintahkan apa? Perintah A, perintah B, perintah C yang berhubungan dengan kita mengeluarkan harta kita. Kita meyakini ini harta siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih Bu? Allah. Yang minta siapa? Allah. Kita akan merasakan tidak mungkin ketika kita keluarkan untuk Allah, Allah akan membiarkan kita begitu saja. Maka enak sekali Allah yang minta. Manisnya iman, semangat dalam beribadah. Ya, semangat dalam beribadah tanpa memikirkan bagaimana nanti saya begini, saya begini dan seterusnya. Nah, ini merupakan dalil ibu rahmakumullah. Ketika seseorang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus didasari dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cuma rasa takut saja ibu. Aku mau beribadah itu karena takut kepada Allah saja. Aku beribadah itu hanya ingin berharap pahala saja, bukan itu. Tapi harus ada rasa cinta. Karena memang rukun ibadah itu ada berapa? 3. Rukun ibadah itu ibadah akan bisa dilakukan dan akan diterima dan mendapatkan pahala jika memenuhi 3 rukun. Yang pertama al-mahabbah, cinta. Nah ini yang kita bahas. Yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua al-khauf, ketika kita ibadah harus diiringi rasa takut. Kalau saya tidak sholat, Allah murka, saya takut. Kalau saya tidak sholat, maka saya akan dihukum azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin. Kemudian juga rukun yang ketiga ar-roja, yaitu ketika kita mengerjakan sholat atau ibadah yang lainnya selalu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang yang beribadah ini menjadi dalil tidak boleh didasari takut dan berharap saja tanpa ada cinta, nggak bisa ibu. Tapi harus ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan
tiga rukun ibadah ini seperti seekor burung. Seekor burung. Jadi rasa takut dan rasa berharap itu sayap. Takut sayap satu, berharap kepada Allah pahala sayap satu, dan rasa cinta itu adalah kepalanya. Coba kalau ada burung sayapnya dua tapi nggak ada kepalanya, kira-kira bisa terbang nggak, Bu? Ada tuh Ustadz tuh, nggak ada kepalanya. Oh bahaya, bisa ibu nanti mimpi ya. Tiga ini pasti ada. Kepalanya rasa cinta, sayap satu khauf, sayap dua ar-roja, yaitu berharap akan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiga pondasi ini, tiga rukun ibadah ini akan menggerakkan seseorang untuk rajin ibadah. Untuk rajin ibadah. Iya. Ibarat pekerjaan, persis sama. Pekerjaan ibu, kalau tidak didasari cinta, kira-kira ibu mungkin melaksanakan mungkin seminggu selesai udah. Kok udah nggak lagi dagang, Bu? Nggak hobi dagang saya. Tuh, kemarin kok dagang, coba-coba. Kalau cinta, kalau nggak ada rasa cinta susah. Apalagi maaf dagangnya yang harus goreng-goreng, bukan yang cuma tinggal tungguin gitu ya. Digoreng, harus pakai minyak, harus pakai kompor, harus pakai ini, harus pakai itu. Itu kan capek, Bu. Kenapa ibu lakukan? Karena cinta. Karena suka. Kemudian kok ibu semangat? Karena aku khawatir. Udah capek-capek nanti malah mubazir. Nggak kebeli, ya semangat ya. Roja artinya berharap, artinya pastilah orang dagang pengen dapat untung. Emang ada orang dagang nggak dapat untung, Bu? Aku mah dagang ya mainan aja. Nggak bisa. Pasti orang dagang pengen dapat untung. Ibadah juga demikian. Ketika seseorang tidak didasari ibadah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, susah. Baca Al-Qur'an cuma sehari. Kemudian nggak pernah baca lagi. Karena nggak ada rasa cinta kepada Al-Qur'an. Ya. Ini yang pertama yang bisa mendatangkan halawatul iman. Bisa mendatangkan manisnya iman. Jadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dibanding selainnya. Sedekah itu kan ngeluarin uang ya, Bu. Ya betul Ibu ya, benar uang. Ibu udah kerja, ibu udah dagang, ibu udah bisnis, capek. Baru dapet ada panggilan sedekah. Itu kan hati berontak. Enak aja, gitu ya. Dalam hati yang paling dalam, enak aja gitu ya. Baru ya, bahasa Cimuningan gitu ya. Baru pegang gitu kan. Udah minta aja. Itu ego kita. Tapi kalau memang misalkan ibu kita ya, kita mengetahui yang minta misalkan membutuhkan. Dan itu juga ada pahala di sana. Pasti ketika saya memberikan kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah ganti. Allah dan Rasulnya lebih dicintainya. Dia dengan mudahnya. Walaupun tidak semuanya. Ya saya hanya bisa bantu segini. Itu bagian dari manisnya iman, Ibu. Ibadah apa saja. Ya. Jangankan ibadah yang yang mengeluarkan uang, ibadah yang tidak mengeluarkan apa-apa juga kalau tidak dirasai cinta, itu nggak akan dikerjakan. Ibu cuma datang, duduk, ya Bu ya. Duduk dengerin itu misalkan, secara ini kan gitu. Kau nggak mau karena nggak ada rasa cinta dalam hatinya. Maka penuhi dengan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya. Maka itu bisa mendatangkan halawatul iman, manisnya iman. Ya, makanya kadang kita sering melihat ya ada orang-orang yang ketika beribadah atau melakukan amalan-amalan itu dengan mudahnya. Bukan karena dia banyak harta, bukan Bu, bukan. Tapi karena dia mungkin
Dia mungkin harta cukup lah, ya pas-pasan, bukan cukup, pas-pasan. Tapi kok kalau masalah-masalah yang berhubungan dengan ini enak sekali dia. Kenapa? Dia udah mendapatkan manisnya iman. Dia yakin sesuatu yang diberikan untuk Allah tidak akan sia-sia. Ya, pasti Allah akan ganti. Digantinya bukan nggak harus langsung cash and carry, ya. Mungkin digantinya dengan sesuatu yang lain. Ibu berikan kesehatan sama keluarga. Allah berikan kemudahan urusan ibu. Allah jauhkan ibu dari segala sesuatu atau segala marah bahaya. Itu balasan dari Allah yang mungkin kita tidak ngeh atau Bu? Tidak ngeh. Iya. Kan orang yang memberikan bantuan kepada orang lain pasti mendoakan. Ibu-ibu ya. Ya Allah, terima kasih Ibu, mudah-mudahan hidup Ibu berkah. Berkah itu artinya apa Ibu? Barokah itu artinya apa barokah? Penuh dengan kebaikan. Iya. Ya bisa saja ada orang sedekah 1.000, besoknya ada orang ngasih 100.000. Ibu sedekah 100.000, besoknya lagi ada yang ngasih 10 juta. Mungkin Ibu ya. Ibu baru ngomong. Wah, ini bener nih sedekah kemarin nih. Dibalas oleh Allah. Tapi kalau lama nggak dibalas, kok nggak dibalas-balas ya sama Allah ya? Ibu pengennya itu cash and carry kan begitu sih ya. Jangan Ibu rahimakumullah, jangan seperti itu. Ya. Jadi kadangkala sesuatu yang dibutuhkan kan oleh kita, Allah lebih tahu dibanding yang kita minta. Kita meminta apa saja Ibu ya, kita minta ini minta itu. Tapi yang Allah berikan itu yang kita butuhkan. Iya, karena Ibu sering sedekah, Ibu sering infak, Allah jaga Ibu dan keluarga dari marbahaya. Iya Ibu rahimakumullah. Sekarang misalkan ya banyak marak penipuan apa ya secara digital Ibu ya, itu bisa membongkar apa data Ibu, data di bank, data di mana? Ya pokoknya Ibu punya simpenan gitu kan. Itu bisa dijaga dengan apa? Kita dengan sedekah Ibu. Allah jaga kita. Kan banyak orang katanya ketipu, Ibu ya. Faliyudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dijauhkan dari segala sesuatu itu, dari mara bahaya tersebut. Kemudian yang kedua, yang bisa mendatangkan seseorang memiliki akan mendatangkan manisnya iman, tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan tadi Ibu tentang mencintai seorang hamba ya karena Allah, itu bukan karena orang tersebut. Yang kita pernah jelaskan di awal itu, orang yang mencintai seseorang itu karena Allah, artinya saya mencintai dia, senang dia karena rajin ibadah. Dia itu omongannya bagus, tidak pernah kasar. Walaupun mungkin dia ekonominya lebih rendah dibanding kita, tapi kita dekat teman dia. Ya, kita dekat sama orang itu karena Allah. Senang kalau kita ada masalah pengen minta solusi sama dia bisa tuh. Itu bisa mendatangkan halawatul iman. Kemudian yang ketiga yang terakhir, benci kekufuran sebagaimana ia benci jika dilemparkan ke dalam api neraka. Artinya orang tersebut tidak mau ibu-ibu rahmatullah berinteraksi dengan kekufuran atau kesyirikan ya yang dulu pernah ia lakukan dan kemudian ia bertobat. Dia membenci kekufuran tersebut, dia membenci maksiat tersebut sebagaimana ia membenci akan dilempar ke dalam api neraka. Jadi orang kita kan tidak, manusia itu kan ya bisa terjatuh dalam kepada dosa Ibu ya. Namun kemudian ketika kita sudah sadar dan kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita benci ya
Sesuatu yang sudah kita taubat tersebut, ya, kekufuran atau kemaksiatan itu, maka itu merupakan bagian dari manisnya iman juga. Coba aja ibu pernah melakukan apa dan kemudian bertaubat. Ibu bersabar, ada orang yang ngajak lagi, orang yang kadang-kadang nyinggung-nyinggung lagi, tapi ibu bersabar, aku tidak mau ke sana lagi. Pokoknya saya sudah taubat, saya benci dengan apa yang sudah saya tinggalkan. Karena Allah, maka ibu akan mendapatkan halawatul iman insyaallah, manisnya iman. Tenang gitu. Ya. Mendapatkan halawatul iman. Dan kesimpulan dari hadis yang mulai ini perlu diketahui ibu rahimakumullah, tidaklah kelezatan itu bisa didapatkan kecuali dengan sehat dan bersihnya hati. Nah ini Bu, mungkin ada yang ngomong, aku udah kayak gitu Ustaz, tapi kok kayaknya hatinya belum mendapatkan ketenangan, belum mendapatkan manisnya iman. Jadi kelezatan itu bisa didapatkan dengan syaratnya apa? Hati itu sehat dan bersih dari dosa dulu. Karena iman adalah makanan pokok hati. Jadi iman itu pokok makanan hati. Sebagaimana kalau ada makanan yang nikmat, yang enak, kalau badannya tidak sehat, ibu makannya enak enggak? Ibu badannya lagi meriang, dikasih makanan yang paling lezat. Kira-kira ibu makan enggak itu? Ya makan dikit. Kok dikit? Enggak enak dimakan. Kalau hati lagi tidak enak, hatinya kotor, ibu ya, maka tidak bisa merasakan lezatnya iman. Tidak merasakan lezatnya, manisnya iman. Karena hatinya lagi sakit. Sama dengan badan lagi sakit, dikasih makanan yang lezatnya apapun nggak akan dimakan. Ya, yang dimakan cuma sedikit. Coba kalau ibu lagi badannya sehat. Apalagi sekarang lagi banyak duit. Benar nggak Bu ya? Akhir tahun kan lagi bonus ya. bonus akhir tahun. Ya. Lagi wajahnya masih berseri-seri. Bener Bu ya? Seri-seri. Itu kan apa aja dibeli. Ya, apa aja dibeli. Bakso masuk, soto masuk, empek-empek masuk. Kenapa? Badan ibu lagi sehat. Coba kalau badan lagi gerges. Ya, diajak oleh suami, yuk kita makan di luar. Enggak. Aku pengen istirahat gitu ya. Sama dengan hati, kalau lagi tidak sehat, tidak pernah akan mungkin ya, tidak pernah merasakan manisnya iman. Maka sehatkan hati terlebih dahulu ibu rahimakumullah. Ya, baru ia akan mendapatkan nikmatnya iman. Dalil yang terakhir ibu rahimakumullah, yang terakhir ini ya. Panjang banget ya. Dalil yang terakhir adalah yang dibawakan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, man ahabba fillahi wa abghadha fillahi wa abghadha fillahi wa wala fillahi wa ada fillahi fa innama tunalu walayatullahu bidzalik walan yajida abdun ta'mal iman wa in kasurat salatuhu wa saumuhu hatta yakunu kadzalik wa qad sarat amatu muakhatin nasi ala amri dunya wa dzalika la yujdi ala ahli syai'a. Beliau radhiyallahu taala anhuma pernah berkata seperti ini Bu, barang siapa yang mencintai seseorang karena Allah, membenci karena Allah, membela karena Allah,
memusuhi karena Allah, maka sesungguhnya kecintaan dan perwalian Allah itu diperoleh dengan hal-hal tersebut. Dan seorang hamba tidak akan bisa mendapatkan atau menemui lezatnya iman meskipun dengan banyak melakukan sholat, melakukan puasa, sampai ia bersikap demikian. Pada umumnya persahabatan yang dijalan di antara manusia dibangun atas dasar kepentingan dunia, dan itu tidak berguna sedikit pun baginya bagi orang yang beriman. Penjelasannya adalah Ibu Rahmatullah, jika seseorang ingin menjadi wali Allah itu orang yang dicintai Allah, maka hendaknya cintanya, bencinya, pembelaannya, permusuhannya semua dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hanya sekedar banyak puasa, banyak sholat, itu tidak bisa menjadikan seorang mendapatkan manisnya iman loh Ibu. Sampai ia mencintai, membenci, membela, memusuhi karena Allah. Ya, kan ada orang yang rajin ibadah apa saja, puasa, tapi kadang-kala hatinya tidak merasakan manisnya iman. Kenapa? Karena ketika ia melakukan sesuatu yang menjadi dalil nih, mencintai, membenci, membela, memusuhi bukan karena Allah. Oleh karena itu, sekiranya kita memiliki kerabat yang dekat Ibu nih, namun ternyata ia musuh Allah, maka kita juga memusuhinya karena ia adalah musuh Allah. Jadi misalkan kita mencintai seseorang, tapi ternyata dia itu yang dimusuhi oleh Allah, maka kita wajib juga untuk memusuhi dia karena dia dimusuhi oleh Allah. Kalau misalkan dia adalah orang kafir. Orang kafir itu kan dibenci oleh Allah. Ya kita wajib untuk membenci juga. Jadi jangan sampai nanti memiliki toleransi yang berlebihan. Nah ini dalil ini, kemudian selanjutnya yang terakhir sekali Bismillah, yakni matan dari Ibnu Jarir, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 166 167. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum menafsirkan ayat, potongan ayat wa taqatta'at bihimul asbab dari ayat tadi yang panjang, yang artinya dan segala hubungan antara mereka terputus. Ketika beliau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum menafsirkan ini, dia mengatakan qala al mawaddah, yang disebut dengan terputusnya hubungan adalah hubungan kasih sayang. Maksudnya Ibu rahmatullah, ayat yang mula ini menegaskan atau menjelaskan segala bentuk kasih sayang akan terputus di hari kiamat nanti. Ketika dahulu di dunia seorang bersahabat menyambung relasi dengan teman-temannya atas dasar apa? Atas dasar kemaksiatan atau hanya dunia belaka, maka tidak ada pertolongan di hari kiamat nanti Ibu. Bahkan mungkin di akhirat nanti akan timbul saling bermusuhan dan saling menyelamatkan diri. Lain halnya Ibu rahmatullah, seorang yang bersahabat dengan temannya atau melakukan hubungan-hubungan bisnis misalkan karena Allah dan Rasulnya, maka insya Allah di akhir akhirat mereka akan mengambil manfaat. Nah ini masih hubungan dengan masalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala Ibu. Jadi segala sesuatu kita harus kedepankan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendapatkan atau melakukan sesuatu itu
bukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terakhir Ibu Muhammadullah, ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zukhruf, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Jadi setiap teman pada saat itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali orang-orang yang berteman karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam Ibu, pembahasan mengenai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini sudah selesai ya, dari bab ke bab ya. Oleh karena itu kesimpulan dari pembahasan yang mulai ini adalah Ibu, yang pertama Ibu berumur ya, bahwa ibadah seseorang tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala kecuali diikuti dengan satu di antara 3 rukun, yaitu cinta kepada zat yang mensyariatkan ibadah tersebut, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Jadi tidak boleh ketika kita ibadah kepada Allah, kita melakukan ibadah itu hanya ikut-ikutan. Nah ini perlu dicatat Ibu ya rahimahullah ya. Kita tidak boleh hanya ikut-ikutan ketika melakukan ibadah itu, hanya ingin ikut-ikutan saja. Tidak, harus disertai dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi disebutkan orang yang beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan halawatul iman, yaitu kelezatan ketika melaksanakan ibadah tersebut. Yang kedua Ibu rahimakumullah, bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Oleh karena itu harus ada bagi kita semua untuk selalu berusaha ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan melakukan, yaitu memperbanyak doa. Membanyak doa yang pernah kita sampaikan ya, yaitu membaca doa Allahumma inni as'aluka hubbuka ya wa hubba man yuhibbuk wal amala alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaanmu, kecintaan orang-orang yang mencintaimu, serta kecintaan amalan-amalan yang menyampaikan kepada kecintaanmu, yaitu doa. Atau dengan bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang yang selalu mencintaimu. Kemudian yang selanjutnya, untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan ya amalan-amalan yang kemarin telah disebutkan, di antaranya adalah dari yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala ya, ada 10 amalan yang bisa mendatangkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kemarin apa Ibu? Dengan melakukan dekat, sering berinteraksi dengan Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, membacanya dan belajar. Itu bisa mendatangkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya wallahu a'lam bishawab. Ibu rahimakumullah, ini yang bisa sampaikan di bab ke-30. Waktunya masih panjang Ibu ya. Ya. Tapi enggak apa-apa kali ya kalau memang disudahin. Ya. Enggak apa-apa. Iya. Nanti dilanjutkan di bulan akan datang di bab selanjutnya, yaitu bab kebalikan dari bab ini ya, yaitu al-khauf apa? Ilallahi azza wa jalla. Betul ya? Yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa dan bagaimana, Allah alam, nanti kita akan sampaikan di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan akan datang ya. Dan yang terakhir ya, saya sekali lagi ucapkan terima kasih Ibu telah mengganti jadwal, yang mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi kita semua ya. Dan saya mohon doa restu, mohon doa dari ibu-ibu semua, mudah-mudahan kegiatan kami di bulan ini bisa dilancarkan ya.
Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada saya cukupkan. Bisa dilanjut dengan kegiatan setelahnya ya. Baik, tidak ada? Baik. Baik, Ibu rahimakumullah, demikian apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tahun ini kita banyak berdoa dan muhasabah ibu-ibu karena kita tidak tahu barangkali tahun ini adalah tahun terakhir bagi kita di dunia ini. Maka mari bersama-sama kita memperbaiki diri ibu-ibu, mempersiapkan diri kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita juga harus sudah harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ibu, karena tentu ya umur kita rata-rata sudah di atas 40 tahun ibu ya. Bener enggak? 40 tahun ya, termasuk yang berbicara itu saya juga udah ternyata sudah 40 tahun Bu, Masya Allah ya. Nah diingatkan oleh Nabi SAW bahwa ketika sudah berumur 40 tahun maka ini sudah melebihi setengah dari apa yang telah umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umur Nabi, umur umat Nabi SAW itu antara 60 dan 70 tahun. Kalau toh ada yang lebih dari itu 90, 100 bahkan mungkin itu cuma 1, 2, 3, 4, 5. Banyak orang-orang yang meninggal itu antara umur 60 sampai 70 tahun. Oleh karena itu bukan kita nakut-nakutin. Toh kematian juga ada juga yang meninggal sebelum 60 tahun. Ada ya, banyak. Tapi ya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu, diingatkan oleh Nabi SAW. Mari ibu rahimakumullah, sudah saatnya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah harus dikurangi tentang apa? Keinginan kita tentang dunia, Ibu. Ya kan? Ibu mau apa lagi? Rumah ada. Kendaraan ada. Apalagi Bu, mau apa? Ya. Dan keinginan mengenai dunia itu tidak akan puas. Tidak akan ada puasnya, tidak ada. Sekarang sudah tidak ada. Apalagi umur-umur yang sudah mendekati 60, sudahlah. Sudah jangan memikirkan masalah dunia lagi. Jangan terlalu khawatir, ketakutan nanti uangnya habis. Yakin uang habis, ajal datang. Ya, jangan seperti orang-orang yang ya hawa nafsunya terhadap dunia begitu tinggi sehingga hawa untuk akhiratnya itu sedikit sekali. Ketika terpanggil dengan hal-hal yang terpanggil dengan ibadah-ibadah, mereka justru menunda nanti. Kemudian Allah hukum, kemudian belum melaksanakannya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak. Kan sayang Bu. Ya. Kalau ada orang yang saudara kita meninggal, kita bilang apa? Meninggal dunia, meninggalkan dunia. Bener enggak? Dia meninggalkan dunia, kita malah nyari dunia. Ya kan? Dia meninggalkan dunia, kita mencari dunia. Kita juga kan seperti mereka. Boleh kita ingin mendapatkan dunia, boleh. Walatan sanasi bakamina dunia. Kita disyaratkan oleh Allah Ta'ala, boleh kita mendapatkan dunia. Tapi jadikan dunia itu wasilah. Jangan menjadikan tujuan hidup kita Ibu. Ya. Sehingga ibu ya keluar rumah gelangnya ini 15, kalungnya double 4, keluar rumah hanya ingin dipuji, oh ibu banyak. Enggak, bukan saatnya ibu. Ya, dan sekarang kita saatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu-ibu rahimakumullah, saudara-saudara kita yang sudah Allah panggil tidak bisa kembali lagi. Betul tidak? Tidak kembali lagi. Bahkan ibu-ibu rahimakumullah, orang-orang ya yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin kembali lagi ke dunia. Iya, ingin kembali ke dunia. Ingin diberikan umur
kesempatan lagi seperti kita. Ya. Dan ini disebutkan oleh Allah di surat Al-Mu'minun 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, mereka berkata, rabbirji'un, ya Rabb, ya Tuhan kami, kembalikan aku ke dunia lagi. Ingin hidup lagi. Ingin diberikan kesempatan lagi. Ingin diberikan kesempatan lagi seperti kita sekarang ini, Ibu. Kira-kira kalau dikabulkan oleh Allah, mereka mau ngapain, Bu? Mau jalan-jalan? Mau mereka kalau dikasih oleh Allah apa yang mereka minta, mereka mengatakan apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Mereka mengatakan, mereka akan melakukan agar aku beramal soleh atau melakukan amalan yang dulu pernah aku tinggalkan. Artinya menyesal. Hartanya banyak, gak pernah dipakai untuk kebaikan. Kesempatannya banyak, tidak pernah dipakai untuk ketaatan. Kesehatannya luar biasa, tidak pernah dipakai untuk ketaatan. Pikirannya dunia, kesenangan dunia belaka. Siap-siap ibu bermakumullah, di akhirat nanti minta dikembalikan. Kira-kira jawabannya Allah apa? Boleh? Tidak. Jawaban Allah kalla. Artinya sekali-kali tidak, kata Allah. Sudah ibu, tidak bisa kembali lagi. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang-orang mujrim, orang-orang yang banyak dosanya, ketika nanti di akhirat berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka menundukkan mukanya, menyesal, dan mereka mengatakan, sungguh telah engkau perlihatkan kepadaku, telah engkau perdengarkan kepadaku. Kata mereka, nyesel. Apa kata mereka? Farji'na, ya Rahman, ya Rob, kembalikan aku ke dunia lagi. Apa yang mereka akan lakukan? Na'mal solihan, akan kami kerjakan amal-amal soleh. Inna muqinu, saya yakin saya bisa. Itu penyesalan-penyesalan mereka ingin mendapatkan kesempatan kembali ke dunia. Dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Ibu. Mari ya, tahun yang baru ini lebih baik dibanding tahun-tahun yang lalu. Perbaiki semua amalan kita, ayo. Ya, toh terakhir Ibu, toh kekhawatiran kita yang ada pada tahun awal 2023 sampai dengan akhir 2023 ini terbukti tidak? Kekhawatiran kita dari awal 2023 sampai kemarin akhir dari 2023 itu terbukti nggak kekhawatiran kita? Kekhawatiran apa? Habis uangnya. Kekhawatiran apa? Nanti nggak begini, nggak begitu, nggak terbukti semua. Itu yuwaswis minasyaiton. Ya, iya. Ibu udah mampu haji ini ya. Ditunda-tunda karena khawatir ini. Nah, nggak terlaksana tuh 23. 24 ini bisa. Jangan sampai nanti semakin tua semakin lemah, maka akan semakin kecil kemungkinannya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi motivasi bagi kita, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semua. Kalau tidak ada pertanyaan, baik kita akhiri bersama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.